Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nadila dengan NIM 2030110010 dari jurusan Tadris Kimia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai kimia organik 1, yaitu tentang SN1 dan juga SN2. Dengan tujuan yang pertama yaitu alkil halida, yang kedua ada nukleofil, yang ketiga ada Lewin group, yang keempat ada mekanisme substitusi nukleofilik, lalu ada yang kelima karakteristik SN1 dan juga SN2. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai tentang alkil halida dan substitusi nukleofilik. Dimana untuk alkil halida itu adalah molekul organik yang mengandung halogen atom terikat pada atom karbon hibridasi sp2, di mana alkil halida ini diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, dan juga tersier. Itu diklasifikasikan sebagai primer, di mana primer itu 1 derajat, sekunder itu 2 derajat, atau tersier itu 30 derajat. Itu tergantung pada jumlah karbon yang terikat menjadi karbon dengan atom halogen. Berikut ini saya tampilkan gambarnya. Di mana yang sudah kita ketahui bahwa atom halogen itu dilambangkan dengan X. Dimana untuk alkil halida itu adalah molekul polar, yaitu polar lemah. Di mana mereka itu menunjukkan interaksi dipol-dipol karena ikatan C dengan X polar mereka, tetapi karena sisa molekul yang hanya mengandung ikatan C dan C, CC dan CH, mereka tidak mampu melakukan ikatan hidrogen antar molekul tersebut. Berikut ini gambarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu ke nukleofil. Di mana untuk nukleofil asam dan basa itu nukleofil dan basa itu secara struktural serupa, di mana keduanya
memiliki pasangan atau ikatan X. Mereka berbeda dalam apa yang mereka menyerang. Di mana basa itu menyerang proton, sedangkan nukleofil itu menyerang atom lain. Atom lain yang kekurangan elektron. Jadi biasanya itu dia akan menyerang atom karbon. 우리 플레이리스트 좀 더 크게 틀어줘. 지금 이 순간은 돌아오지 않아. 여기 눈부시게 반짝이는 걸 모두 담았어. 전부 다 찍었어. 앨범 가득한 비디오 어디로 튀지. Lalu untuk fitur umum dari substitusi nukleofilik itu ada fitur umum. Substitusi dari nukleofil, di mana nukleofil itu bermuatan negatif. Bermuatan negatif seperti HS, itu HS digunakan sebagai garam dengan ion. Itu penghitung Li. Na atau K. Yaitu untuk menyeimbangkan muatannya. Dimana karena identitas biasanya itu tidak penting, jadi itu sering dihilangkan dari persamaan kimia. Berikut ini persamaannya. Lalu untuk nukleofilisitas itu sejajar itu dengan kebebasan. Itu ada 3 contoh. Itu contohnya. Yang pertama itu untuk 2 molekul dengan atom nukleofilik yang sama, basa kuat adalah nukleofil. Yang lebih kuat. Lalu nukleofilisitas ini relatif dengan CH3COO atau 2 oksigen nukleofil, dimana ditentukan dengan membandingkan nilai ρKa atau nilai asam konjugasinya, yaitu H2O kan dia ada 15,0 dan COOH itu 4,8. HO adalah basa yang kuat, yang lebih kuat, dan nukleofil yang lebih kuat dari CH3COOH. Lalu untuk yang kedua yaitu nukleofil bermuatan negatif. Karena dia selalu lebih kuat. Jadi nukleofil ini daripada dengan asam konjugasinya itu HO adalah basa yang lebih kuat dan nukleofil yang lebih kuat dari H2O. Selanjutnya yang ketiga itu kanan ke kiri
melintasi baris tabel periodik. Di mana untuk nukleofilisitas ini meningkat dengan meningkatnya kebebasan, yaitu untuk elemen baris kedua dengan muatan yang sama. Berikut ini contoh gambarnya. Di mana efek pelarut pada nukleofil, yaitu pelarut protik polar memiliki atom hidrogen yang terikat pada elemen yang sangat elektronegatif. Misalnya itu ada oksigen yang pembentuk ikatan hidrogen, di mana pelarut polar melarutkan kation dan anion secara efektif, sedangkan pelarut aprotik tidak melarutkan anion sampai batas tertentu. Pelarut protik polar lebih cocok untuk reaksi S1, sedangkan pelarut aprotik digunakan untuk reaksi S2. Lalu pelarut aprotik polar adalah pelarut yang molekulnya tidak memiliki atom hidrogen yang terikat pada atom unsur elektronegatif. Pelarut aprotik polar juga menunjukkan interaksi dipol-dipol tetapi tidak memiliki ikatan OH atau NH. Dengan demikian, mereka tidak mampu berikatan hidrogen. Dalam pelarut aprotik polar, nukleofilitas sejajar dengan kebebasan, dan basa yang lebih kuat adalah nukleofil yang lebih kuat. Karena kebebasan menurun seiring bertambahnya ukuran kolom, nukleofilitas juga menurun. Elektrofilisitas tertinggi dan juga terendah. Di mana nukleofisilitas itu tidak paralel dengan kebebasan ketika sterik hambatan menjadi penting, di mana hambatan sterik adalah penurunan reaktivitas yang dihasilkan dari kehadiran kelompok besar di lokasi reaksi. Rintangan sterik menurunkan nukleofisilitas tetapi tidak menurunkan kebebasan. Basa yang terhalang secara sterik itu yang menyebabkan terburuknya. Itu adalah disebut dengan basa non-nukleofilik. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme dari substitusi nukleofilik, di mana yang pertama itu pembuatan ikatan dan pemutusan ikatan secara bersamaan. Di mana dalam skenario ini, mekanisme itu terdiri dari satu langkah, sedemikian reaksi biromolekul. Lajunya tergantung pada konsentrasi kedua reaktan, yaitu persamaan laju dari orde baru, orde 2. Lalu untuk mekanisme substitusi nukleofilik yang kedua, yaitu pemutusan ikatan terjadi sebelumnya pembuatan ikatan. Di dalam skenario ini, mekanisme memiliki dua langkah dan karbon kation terbentuk sebagai perantara. Karena langkah pertama adalah penentuan laju, maka laju bergantung pada konsentrasi Rx saja, yaitu persamaan laju adalah orde pertama. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pembuatan ikatan terjadi sebelum pemutusan ikatan, di mana mekanisme ini memiliki masalah yang melekat, yaitu zat antara yang dihasilkan pada langkah pertama memiliki 10 elektron di sekitar karbon, melanggar aturan oktet. Karena dua kemungkinan mekanistik lainnya tidak melanggar aturan dasar, kemungkinan terakhir ini dapat diabaikan. 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보단 또 다른 아이인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나. Selanjutnya yaitu mengenai kinetika, di mana kinetika itu jika dua molekul harus bersatu agar reaksi dapat berlangsung. Lalu maka laju reaksi tersebut akan bergantung pada konsentrasi dari spesies ini. Jika reaksi ini merupakan langkah paling lambat, itu langkah penentu laju dalam serangkaian langkah yang mengarah ke transformasi keseluruhan
atau jika itu adalah satu-satunya langkah dalam reaksi, maka reaksi itu akan menunjukkan bimolekuler atau kinetika orde kedua. Lalu kedua, reaksi S2 dan E2 menunjukkan kinetika binolekular, yaitu ini reaksi memiliki hukum laju yang menunjukkan ketergantungan langsung dari laju reaksi pada konsentrasi alkil halida dan nukleofil. Lalu tingkat RxNU itu reaksi S1 dan S1 menunjukkan kinetika unimolekular yang lajunya hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida dan tidak sama sekali pada nukleofil. Hukum laju yang berbeda untuk reaksi-reaksi ini menyiratkan bahwa mereka berlangsung dengan mekanisme yang berbeda. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi S2, yaitu ada 4 faktor. Yaitu yang pertama itu struktur substrat atau alkil halida, yang kedua ada nukleofil, ketiga ada rombongan keluar, dan yang keempat ada pelarut. Untuk mekanisme SNI reaksi alkohol dengan HBr, yaitu langkah pertama, ada reaksi asam basa, di mana protonasi dari oksigen alkohol untuk membuat gugus pergi yang lebih baik. Langkah ini sangat cepat dan reversibel. Pasangan mandiri yang oksigen membuatnya menjadi basa Lewis. Lalu yang langkah kedua, yaitu pemutusan ikatan CO. Itu memungkinkan hilangnya gugus pergi yang baik. Itu molekul air netral untuk menghasilkan zat antara karbokation. Ini adalah langkah penentuan laju atau pemecahan tikungan bersifat endotermik, yaitu CH2 dengan CH2. Lalu langkah yang ketiga yaitu serangan ion bromida nukleofilik pada karbokation elektrofilik menciptakan alkil bromida. Lalu selanjutnya ada stabilitas karbokation. Yaitu urutan stabilitas karbokation dapat dirasionalisasikan melalui efek induktif dan hiperkonjugasi. Efek induktif adalah efek elektronik yang terjadi melalui ikatan. Secara khusus, efek induktif adalah tarikan kerapatan elektron melalui ikatan yang disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antar atom. Gugus alkil adalah gugus penyumbang elektron yang menstabilkan muatan positif, karena gugus alkil memiliki beberapa ikatan masing-masing mengandung kerapatan elektron. Itu ia lebih baik dapat terpolarisasi daripada atom hidrogen, dan lebih baik mampu menyumbangkan kerapatan elektron. Secara umum, semakin banyak jumlah gugus alkil yang terikat pada atom karbon yang bermuatan positif, maka semakin banyak stabil akan terjadi akan menjadi kation. Download the phone game 보다 짜릿한 네 놀이 같이 만든 우리 플레이리스트 좀 더 크게 틀어줘 지금 이 순간은 돌아오지 않아 여기 눈부시게 반짝이는 걸 모두 담았어 전부 다 찍었어 앨범 가득한 비디오 어디로 튈지 모를걸 우린 코드가 딱 맞았지만 난 날부터 You know 말을 안 해도 늘 마음이 잘 통하는 걸 우리
Jadi kesimpulannya yaitu jika itu adalah basa kuat seperti H2N, RO, atau OH, itu kemungkinan besar reaksinya adalah eliminasi. Jika reaktan adalah nukleofil yang baik tetapi basa yang buruk, maka substitusi adalah taruhan yang aman. Pelarut protik sangat polar menyukai S1 dan S1, sedangkan aprotik, pelarut polar akan ditemukan dalam reaksi S. Mengikuti tips sederhana ini akan membantu kita melewati sebagian besar reaksi substitusi nukleofilik dan eliminasi pada beta. Baiklah, sampai di sini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 춤을 추듯 발을 굴러